Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarti, guru pendidikan agama Islam di STN 2 Impres Matana, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di STN 2 Impres Matana kelas 5 dengan materi pokok hidup lapang dengan berbagi, subtema zakat. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa rzuqni. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, dengarkan namanya ya, ucap kehadirannya. Ayundari Abdullah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Untuk menambah hafalan kita, mari sama-sama kita membaca surat pendek. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sebelumnya aku mau tanya, apakah kalian pernah berbagi kepada teman atau tetangga? Apa yang kalian berikan kepada teman atau tetangga? Ya, makanan. Dan bagaimana perasaan mereka ketika kita memberikan makanan? Senang. Ya, betul sekali. Apalagi? Bahagia. Ya, jadi ketika kita memberikan makanan atau sesuatu kepada orang lain atau kepada tetangga dan teman, mereka pasti mendoakan kita semoga rezekinya kita bertambah. Ya? Ya, jadi Allah juga menjanjikan bahwa ketika kita berbagi, Allah akan memberikan rezeki yang berlipat ganda.
Jadi tema kita hari ini tentang zakat. Jadi tujuan pembelajaran memahami materi tentang zakat dengan benar. Jadi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian belajar, kalian harus mengetahui yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan menjelaskan makna zakat dengan benar. Kalian harus mampu menjelaskan macam zakat. Yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Dan yang keempat, kalian harus mampu menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi model pembelajaran kita pada hari ini modelnya problem solving. Jadi sebentar Guru akan menayangkan video tentang materi zakat, kemudian Guru akan memberikan permasalahan atau soal, kalian diskusikan bersama kelompoknya. Setelah selesai, kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya? Amin. Zakat itu terbagi dua macam. Pertama, zakat jiwa atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Kedua, zakat mal atau zakat berupa harta atau benda. Zakat mal dibagi beberapa macam, antara lain zakat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan lain-lainnya. Zakat hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dijual seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Zakat emas dan perak meliputi zakat atas harta yang terbuat dari emas dan perak. Zakat perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis seperti alat-alat pakaian, makanan, dan lain-lain. Zakat hasil tambang meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat pada perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain sebagainya. Zakat barang temuan, yaitu harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Zakat profesi, yaitu zakat dari penghasilan bekerja, misalnya profesi sebagai pegawai negeri atau swasta, yaitu konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wira swasta, dan sebagainya. Oh, jadi begitu ya? Itu video pembelajaran tentang zakat. Perhatikan, zakat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, suci, berkembang, atau arti lainnya keberkahan. Ya, jadi menurut istilah, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya di bulan Ramadan untuk diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu untuk membersihkan jiwanya. Ada berapa zakat? Dua. Yang pertama zakat apa? Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Ya, jadi zakat fitrah itu merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu serta sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Jadi zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan
sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri di bulan Syawal. Ya, jadi ini rukun-rukunnya zakat fitrah. Yang pertama, jadi yang pertamanya, dan yang kedua, adanya orang yang berzakat. Ya, yang ketiga, adanya orang yang menerima zakat. Keempat, makanan pokok yang dizakatkan. Jadi makanan pokoknya itu bisa diuangkan sesuai dengan jumlah harga makanan pokok tersebut. Ya, kemudian cara menunaikan zakat fitrah. Ya, jadi zakat fitrah berupa makanan pokok. Bahan makanan pokok negara kita pada umumnya adalah beras. Nah, maka zakat fitrah menggunakan beras. Jika ada daerah tertentu yang menggunakan makanan pokoknya selain beras, maka zakat fitrahnya menggunakan makanan pokok daerah tersebut. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan berapa kilo? Ya, 2,5 kilo, 2,5 kilo. Kalau dihitung per liter berapa liter? 3,5 liter. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan pada waktu malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Ini orang yang berhak menerima zakat fitrah terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Siapa lagi? Miskin, kemudian amil, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, jadi ini fakir itu tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Fakir, kemudian miskin. Ya, orang miskin itu mempunyai harta dan penghasilan tetapi tidak cukup. Kemudian amil. Apa itu amil? Amil pengurus zakat. Ya. Kemudian ada lagi apa? Mu'alaf. Ya, yang baru masuk Islam. Kemudian riqab. Hamba sahaya atau budak. Kemudian ada lagi gharim. Gharim itu orang yang memiliki hutang dan dia tidak mampu membayarnya. Kemudian ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Sabil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yes, silakan Divya. Apa pertanyaannya, Divya? Bagaimana jika ada anak yang lahir di malam takbiran, apakah wajib membayar zakat atau tidak? Ya, siapa yang bisa jawab? Wajib atau tidak membayar zakat? Ada anak yang lahir di malam Idul Fitri, malam takbiran. Siapa yang bisa jawab? Wajib atau tidak? Ya, wajib. Sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar kerja. Sudah siap? Silakan dikerja. Ibu Guru kasih waktu 15 menit.
dan 3. Silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan 4 orang maju ke depan. Menyapa dulu ya, beri salam. Kemudian kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Di depan sini di tengah. Ya, silakan kelompok 1 baca hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 1 kalian mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan makna zakat secara istilah. Ukuran pada harta tertentu yang harus dilakukan oleh pemilik dan diarahkan kepada golongan atau orang-orang yang tidak hati menerimanya dengan syarat-syarat tertentu menjadi penjelasan. Sebutkan 2 macam zakat: zakat fitrah dan zakat mal. Pak Andi seorang kesehatan yang mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Alia adalah anak pertama Pak Andi. Ia sudah duduk di bangku SMA. Pada malam Idul Fitri, keluarga Pak Andi akan membayar zakat fitrah pada panitia zakat di Masjid Al-Kausar. Sedangkan Alia sedang membayar zakat fitrah melalui sekolahnya. Berapa zakat fitrah yang Pak Andi keluarkan untuk keluarga di Masjid Al-Kausar? 100. Berapa zakat fitrah Pak Andi keluarkan untuk seluruh keluarga? 125. Ya. Sudah? Ya, kalau sudah silakan ditutup. Bagaimana? Terima kasih. Sampaikan ulang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 1. Lanjut. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jelaskan makna zakat secara istilah. Zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya di bulan Ramadan untuk diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat ketentuan untuk membersihkan jiwanya. Sebutkan 2 macam zakat: zakat fitrah dan zakat mal. Pak Andi adalah seorang kepala keluarga. Beliau mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Alia adalah anak pertama Pak Andi. Ia sudah duduk di bangku SMA pada malam Idul Fitri. Keluarga Pak Andi akan membayar zakat fitrah pada panitia zakat di Masjid Al-Kausar. Sedangkan Alia sudah membayar zakat fitrah melalui sekolahnya. Berapa zakat fitrah yang Pak Andi keluarkan untuk keluarganya di Masjid Al-Kausar?
100.000. Berapakah zakat fitrah yang Bang Andi keluarkan untuk seluruh keluarganya jika harga beras 1 kilogram saat ini harga 10.000, maka berapa banyak uang yang harus Bang Andi siapkan untuk membeli beras zakat? Rp125. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Surat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan makna secara istilah, zakat secara istilah. Zakat adalah ukuran kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya di bulan Ramadan untuk diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu untuk membersihkan jiwa. Sebutkan 2 macam zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Lanjut nomor 3. Pak Andi adalah seorang kepala keluarga. Beliau mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Alia adalah anak pertama Pak Andi. Ia sudah duduk di bangku SMA pada malam Idul Fitri. Keluarga Pak Andi akan membayar zakat fitrah pada panitia zakat di Masjid Al-Kausar. Sedangkan Alia sudah membayar zakat fitrah melalui sekolahnya. Berapa zakat fitrah yang Pak Andi keluarkan untuk keluarga di Masjid Al-Kausar? 100.000. Berapa zakat fitrah yang Pak Andi keluarkan untuk seluruh keluarganya? Jika harga beras 1 kilo saat ini 10.000, maka berapa banyak uang yang harus Pak Andi siapkan untuk membeli beras zakat fitrah? 125. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 tentang zakat. Jadi zakat itu kadar atau ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu untuk membersihkan jiwa. Kemudian zakat itu ada berapa? 2. Ada zakat fitrah, zakat mal, atau zakat harta. Jadi zakat fitrah itu zakat jiwa, zakat mal, zakat harta. Kemudian yang ketiga, soalnya tadi Pak Andi kan mempunyai anak 3. Kemudian istrinya tambah Pak Andi, jadi jumlah semua berapa? 5. Kemudian anak pertamanya dia sudah bayar di sekolah, jadi sisa berapa? 4. Harga berasnya berapa? 1 kilo. Berarti 1 anak berapa? 1 orang jiwa. 25 dikali 4. 25.000 dikali 4, 100. Itu kalau anak pertamanya sudah dari sekolah. Tetapi kalau anak pertamanya dia bayar sendiri dari tanggung, Pak Andi menanggung semua anaknya dan keluarganya, berarti menjadi 5 jiwa.
5 jiwa dikali 25.000 menjadi 25. Oke. Bu Guru kasihkan kuis ya. Ya. Kuis, coba kalian kerjakan kuis. Jadi yang tahu langsung angkat tangan ya. Nomor 1. Ya, silakan. Baca soalnya, baca. Berikut ini yang bukan merupakan arti zakat menurut istilah Arab adalah Jawabannya apa? berkurang. Berkurang, ya. Betul ya. Lanjut nomor 2. Harta yang dikeluarkan dengan ukuran tertentu di bulan Ramadan untuk membersihkan jiwa disebut. Nah, kelompok 2 dulu. Silakan. Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Lanjut. Nomor 3. Yang bukan merupakan rukun zakat. Kelompok 1 dulu. Ya, bukan beragama Islam. Lanjut. Nomor 4. Ya, di tengah dulu. Kelompok 3. Zakat fitrah yang dikeluarkan berubah bahan makanan pokok beras sebesar 2,5 Ya, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Betul. Nomor 5. Yang bukan yang berhak menerima zakat fitrah kecuali kelompok 2. Ya, murtad. Lanjut soal berikut. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kelompok 1 dulu. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, menuntut ilmu merupakan hukum Islam. Disebut ya, fisabilillah. Lanjut soal nomor 7. Ya, kelompok 2. dosa. Apabila seseorang tidak membayar zakat, yang dapat dosa. Lanjut nomor 8. Tujuan utamanya dari zakat fitrah. Tengah dulu. Kelompok 3. Menyucikan jiwa dan harta. Ya, menyucikan jiwa dan harta. Nomor 9. Mengapa zakat fitrah dikeluarkan sebelum Idul Fitri? Yang ini dulu. Belum. Untuk apa itu? Untuk membersihkan diri dan harta Untuk membersihkan diri dan harta sebelum merayakan Idul Fitri. Ya, apa saja jenis makanan yang bisa digunakan? Ini yang di tengah. dan beras kurma. Ya, beras, kurma, dan anggur. Sebagai penutup, Bu Guru mau kasihkan refleksi. Karena kalian sudah paham semua. Jadi kalian jawab ya di kertas stick-note ini. Setelah selesai, kalian tempel di depan. Jadi nomor 1, bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini? Nomor 2, bagaimana apa yang kamu ketahui dari materi yang disampaikan? Ya, silakan ditulis. Siapa yang sudah selesai silakan tempel di kertas karton. Ya. Ya, Olivia sudah selesai. Maju ke depan, tempel. Kalau sudah sampai di atas boleh di bawah, boleh tempel di bawah.
Ya, sudah selesai semua? Ya, jadi guru bacakan ya hasil refleksi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan Anda ketika belajar pada hari ini? Ada yang bilang senang dan gembira. Kemudian ada yang bilang baik. Ya, bagus ya. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kamu ketahui dari materi yang disampaikan? Tentang zakat fitrah. Zakat terbagi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, berkah, berkembang. Kemudian zakat menurut istilah kadar atau ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu untuk membersihkan jiwanya. Jadi setelah kita mempelajari materi tentang zakat, Ibu harapkan kalian ketika mempunyai kelebihan selain di bulan suci Ramadan membayar zakat, ketika mempunyai kelebihan kita bisa berbagi dengan teman. Semakin kita berbagi, rezeki kita bertambah, bukan berkurang ya, tapi Allah akan menggantikan yang lebih banyak lagi. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita tetap mempelajari materi hidup lapang dengan berbagi dengan subtema tentang sedekah. Ya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu persilakan ketua kelasnya untuk membacakan surah Al-Asr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.